ketidakefektifan dan keberpihakan instrumen penegak hukum pemilu tersebut, maka mempertimbangkan sebagai berikut. Dalil pemohon mengenai DKPP melindungi termohon dengan cara tidak mengindahkan putusannya sendiri adalah tidak beralasan menurut hukum. Sementara itu, dalil pemohon mengenai anggapan adanya ketidakefektifan dan tidak netralan Bawaslu dalam menegakkan hukum pemilu pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 juga adalah tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum, dalil pemohon yang menyatakan terdapat ketidakefektifan dan keberpihakan instrumen penegak hukum pemilihan umum inkasu Bawaslu dan DKPP adalah tidak beralasan menurut hukum. Dalil pemohon yang menyatakan terjadi intervensi presiden dalam perubahan syarat pasangan calon dan dalil pemohon mengenai dugaan adanya ketidaknetralan termohon dalam verifikasi dan penetapan pasangan calon yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 2 sehingga dijadikan dasar bagi pemohon untuk memohon agar mahkamah membatalkan atau mendiskualifikasi pihak terkait sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 adalah juga tidak beralasan menurut hukum. Dalil tentang Presiden Joko Widodo melakukan abuse of power dalam bentuk memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk menjalankan program bantuan sosial yang dipolitisasi dengan tujuan mempengaruhi pemilih untuk pemilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 tidak beralasan menurut hukum. Dalil pemohon tentang penyalahgunaan automatic adjustment tidak juga mahkamah berkesimpulan tidak beralasan menurut hukum. Dalil pemohon mengenai peningkatan pesat pembagian bansos di masa pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024, mahkamah juga berkesimpulan yang sama sebagaimana di permohonan nomor 1 tidak beralasan menurut hukum. Demikian juga dalil pemohon perihal dengan politisasi yang dilakukan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan kemudian terjadinya politisasi pembagian bansos secara masif di seluruh penjuru Indonesia selama periode pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024, mahkamah juga berkesimpulan tidak beralasan menurut hukum. Dalil pemohon juga mendalilkan Presiden Jokowi menginstruksikan percepatan pencarian dana bantuan bansos agar bertepatan dengan proses pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 berupa bantuan dampak fenomena El Nino mulai Januari 2024, mahkamah berkesimpulan juga tidak beralasan menurut hukum. Sementara itu yang terakhir berkaitan dengan penjangkaran atau anchoring ide di masyarakat melalui program bansos pada pasangan calon nomor urut 2 atau pihak terkait adalah pasangan calon yang didukung oleh Presiden Jokowi juga tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa selanjutnya pemohon mendalilkan nepotisme yang dilakukan oleh pemohon Jokowi dan melahirkan abuse of power yang terkoordinasi melalui Kementerian Negara dan pemerintah daerah, aparat keamanan dan kepolisian negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia, aparatur desa serta organisasi atau asosiasi tingkat nasional dan daerah terhadap dalil pemohon aku sebelum mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut masing-masing uraian peristiwa atau kejadian yang dijadikan dasar argumentasi oleh pemohon, mahkamah berpendapat dalil-dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Berkenaan dengan dalil terkait abuse of power baik di tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa yang melibatkan pejabat dan ASN di Kementerian Negara, Kementerian dan pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan dan Polri dan TNI, aparatur desa serta organisasi atau asosiasi tingkat nasional dan daerah dalam bentuk memberikan dukungan dan keberpihakan dengan tujuan memenangkan pasangan calon nomor 2, mahkamah tidak memiliki keyakinan adanya pelanggaran pemilu dalam kegiatan dimaksud serta korelasinya dengan perolehan suara salah satu pasangan calon sehingga mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, mahkamah berpendapat dalil-dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil-dalil pemohon berkenaan dengan nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan melahirkan abuse of power yang terordinasi dengan tujuan memenangkan pasangan calon nomor 2 dalam satu putaran pada pemerintah pusat dan seterusnya adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahas selanjutnya berkaitan dengan pelanggaran prosedur pemilihan umum. Dalil mengenai siaran pers aku
berkaitan dengan siaran pers yang disampaikan oleh Bawaslu. Dalam perspektif ini atau konteks ini, dalil mengenai siaran pers aku bukan merupakan persoalan yang harus dipermasalahkan lagi, karena sepenuhnya merupakan tanggung jawab Bawaslu dan sebagian besar telah ditindaklanjuti. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum, menurut Mahkamah, dalil-dalil pemohon mengenai adanya pelanggaran prosedur pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya. Oleh karena itu, jika masih terdapat fakta hukum dalam persidangan, baik yang didalilkan atau tidak didalilkan oleh pemohon, belum dinilai dan dipertimbangkan, Mahkamah meyakini hal tersebut tidak dapat membuktikan adanya relevansi dengan signifikansi perolehan suara atau hasil yang merupakan prinsip dasar dalam mengungkap perselisihan hasil tentang pemilihan umum sebagaimana diamanatkan dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan Mahkamah Aku adalah putusan yang dipandang telah tepat berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum dalam persidangan dan telah memenuhi prinsip-prinsip hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan adalah tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah berwenang mengadili permohonan Aku. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Aku. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum. Permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan, amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Pendapat berbeda terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Aku. Terdapat pendapat berbeda dissenting opinion sebagaimana dalam permohonan nomor 1, yaitu oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Arif Hidayat sebagai berikut yang menurut kesepakatan para hakim yang bersangkutan dianggap dibacakan. Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 Hakim Konstitusi, yaitu Soeharto selaku Ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Arif Hidayat, Eni Nurbaningsih. Oke, teman-teman, akhirnya Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh Anies Muhaimin, ya, dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi pada Senin 22 April 2024. Tentu ini menjadi sebuah kabar yang tidak mengenakan bagi kubu 01, ya, mengingat karena mereka mengajukan ini berharap adanya suatu keadilan yang diperoleh dalam keputusan Mahkamah Konstitusi ini. Oke, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menolak seluruh permohonan sengketa hasil pemilihan presiden Pilpres 2024 yang diajukan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Pilpres 2024 tersebut dibacakan oleh Ketua MK Soehartoyo dalam sidang di gedung MK, Jakarta, Senin 22 April 2024. Ini adalah suatu keputusan yang sudah disampaikan. Tentu keputusan Mahkamah Konstitusi itu mengikat dan tidak bisa diganggu gugat, ya. Oke, nah teman-teman, bagaimana Anda menanggapi
putusan Mahkamah Konstitusi ini. Nah, coba kita lihat beberapa berita ya terkait dengan hal ini. Gugatan yang dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi sekarang sudah mendapatkan hasilnya. Dan selama ini kita penasaran ya apa hasil dari gugatan Pilpres ini, apakah akan ada harapan ya di balik putusan Mahkamah Konstitusi atau sama sekali tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan di sana. Ya, Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan menolak untuk seluruhnya permohonan sengketa Pilpres yang diajukan oleh 01 ya. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua MK Soehartoyo sendiri. Terdapat berpendapat berbeda atau dissenting opinion ya, dan 3 orang hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Eni Nurbangningsi, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat, ujar Soehartoyo, yang tidak setuju dengan itu ya, keputusan MK ini. Oke, kemudian adapun Saldi Isra dan Arief Hidayat termasuk dalam 3 hakim yang mengungkapkan kejanggalan putusan MK nomor 90 ya PUU strip 2021 angka Romawi strip 2023 tentang angka Romawi 21 ya strip 2023 tentang syarat minimum usia capres-capres, sementara satu hakim lainnya adalah Soehartoyo. Mereka bertiga menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion dalam putusan 90 itu. Putusan nomor 90 itu yang memberikan jalan keponakan Anwar Usman, Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto Gibran, merupakan anak Presiden Joko Widodo atau Jokowi ya. Mahkamah Konstitusi sebelumnya menyatakan menolak gugatan sengketa Pilpres yang diajukan oleh Anies Muhaimin. Amar putusan mengadili menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, kata Soehartoyo sambil mengetuk palu sidang, kata Hakim Soehartoyo. Selain itu, dalam amar putusan itu, MK menolak eksepsi atau keberatan Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai termohon dan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sekalipun selaku pihak terkait. Ya, jadi pada intinya bahwa keputusan ini mengikat dan tidak bisa diganggu gugat lagi karena ini adalah keputusan final tentang Pilpres ini. Jadi kita sudah mendapatkan presiden yang akan nanti dilantik ya, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ya kita terimalah gitu ya. Kendati demikian, tak seluruh hakim memilih suara bulat. Ada 3 hakim konstitusi yang memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion, yaitu Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Eni Nurbangningsi. Ya, sebelumnya MK juga telah melakukan sidang internal atau rapat internal di dalam memutuskan perkara ini. Ya, nah, jadi teman-teman bagaimana Anda melihat hal ini? Ya, silakan Anda tulis tanggapannya di kolom komentar di bawah ini. Nah, MK juga tolak gugatan Ganjar Mahfud, 3 hakim beri dissenting opinion. Jadi 2 gugatan ini, gugatan 01 dan 03 itu ditolak ya, dua-dua. Oke, jadi inilah yang tadinya kita harapkan ada perbaikan ya di Mahkamah Konstitusi, tapi ya bagaimanapun ini adalah keputusan final ya tidak bisa diganggu gugat. Ya, kita tidak berdaya untuk hal itu karena Mahkamah Konstitusi ini adalah mahkamah yang memutuskan perkara yang terikat, mengikat, gitu ya. Tidak bisa lagi ada gugatan.
Oke, Mahkamah Konstitusi atau MK telah memutuskan menolak permohonan sengketa Pilpres Presiden atau Pilpres yang diajukan oleh paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ya, ini sudah diucapkan oleh Ketua MK Soehartoyo saat membacakan amar putusan dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres pada hari ini 22 April 2024 di Gedung MK Jakarta Pusat. Ya, amar putusan mengadili menolak permohonan-permohonan untuk seluruhnya, kata Soehartoyo sambil mengetuk palu sidang. Selain itu, dalam amar putusan itu, MK juga menolak eksepsi atau keberatan Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai termohon dan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka selaku pihak terkait. Kendati demikian, tak seluruh hakim MK memiliki suara bulat. Ada 3 hakim konstitusi yang memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion, yaitu Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Eni Nurbaningsih. Sebelumnya MK juga memutuskan hal yang sama untuk kubu Anies Mohaimin. Kendati demikian, tidak seluruh hakim MK demikian bulat suaranya. Ada 3 hakim konstitusi yang masih sama ya, yaitu Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Eni Nurbaningsih.